Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1561 sampai bab 1565. Mendengar ini, ekspresi Wu Sisan berubah. Kamu, apa maksudmu? Ye Chong berkata, aku tidak akan mempermalukanmu. Karena kamu ingin berlutut dan meminta maaf, maka berlututlah. Aku bisa melakukannya untuk masalah hari ini. Lupakan saja. Kamu bertindak terlalu jauh. Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah kepala keluarga Wu, salah satu dari 5 keluarga besar di Chinatown. Dan kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf? Wu Sisan berkata dengan marah. Apakah kamu pikir kamu siapa kamu? Kamu berani memintaku untuk berlutut dan meminta maaf? Ye Chong berkata, aku tidak tahu siapa kamu. Tetapi jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, aku jamin kamu akan lebih buruk dari babi bodoh ini. Ye Chong menunjuk ke noda Ichiro yang masih terbaring di tanah. Seperti yang Ye Chong katakan, dia sudah berjalan menuju Wu Sisan perlahan. Wajah tua Wu Sisan memerah karena marah, dan Wu Linzi, yang berdiri di belakangnya, tampak sangat ketakutan. Paman, ya, jika tidak, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf, bisik Wu Linzi. Wu Sisan menamparkan Wu Linzi dengan marah, kamu orang tidak berguna. Saat berbicara, Ye Chong sudah berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap kamu memiliki cukup banyak tulang punggung. Kata Wu Sisan, nak, jangan terlalu merajalela, katakan, jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Wu Ku yang bisa berurusan denganmu. Keluarga Wu Ku, omong kosong, kata Ye Chong. Kemudian, Ye Chong menendang betis Wu Sisan. Mendengar bunyi, klik, kaki Wu Sisan langsung patah. Wu Sisan berteriak, oh, kakinya lemas. Dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan celepuk. Semua orang tercengang, anak ini benar-benar raja surga dan saya tidak takut, dia berani menyerang langsung keluarga Wu. Melihat kepala keluarga dipukuli, meski semua orang di keluarga Wu merasa dirugikan, mereka tidak berani melangkah maju. Lagi pula, bahkan Noda Ichiro, tuan nomor 1 di keluarga Wu, dipukuli dengan sangat parah, bagaimana mungkin orang lain berani melawan? Diperkirakan kecuali leluhur yang masih mengasingkan diri, mungkin tidak ada orang yang bisa menjadi lawan anak ini. Salah satu kakinya Wu Sisan patah dan terus berteriak. Ye Chong berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih tegar? Jika ada rasa sakit di tubuhmu, kamu tidak tahu itu sakit, bukan? Wu Sisan mengertakkan gigi, kepalanya dipenuhi keringat dingin. Jika kamu tidak berlutut lagi, aku akan melumpuhkan kakimu yang lain, kata Ye Chong. Bagaimana mungkin Wu Sisan masih berani bersikap tegar? Dia segera bangkit, menopang tubuhnya dengan satu kaki, membungkuk perlahan, dan berlutut di tanah dengan sangat canggung. Aku berlutut, kata Wu Sisan dengan wajah pahit. Semua orang sangat sedih saat melihat pemandangan ini. Kepala keluarga Wu yang agung sebenarnya berlutut di hadapan seorang anak tak dikenal. Penghinaan seperti ini bisa dibayangkan. Para leluhur dari keluarga lain juga sangat marah dan merasa sedih terhadap patriark keluarga Wu. Namun, sebelum kesedihan mereka muncul di wajah mereka, Ye Chong sudah menatap mereka dengan dingin. Bukankah kamu bersama patriark keluarga Wu, yang bermarga Wu sudah berlutut, dan kamu masih berdiri, kamu lakukan. Ye Chong ingin membuat orang-orang ini berlutut. 3 kepala keluarga lainnya ketakutan, ini, ketiga leluhur saling memandang. Ye Chong mendengus dingin, kamu tidak berlutut, kan? Mereka bertiga sudah lama melihat situasi menyedihkan Wu Sisan, jadi beraninya mereka mengatakan tidak. Alhasil, mereka bertiga berlutut, keempat orang ini semuanya adalah leluhur dari keluarga besar di Chinatown. Tapi sekarang, kecuali keluarga Fang yang tidak datang, keempat leluhur itu benar-benar berlutut di depan seorang anak kecil. Jika Anda tidak mengetahui seluk-beluknya,
Anda tidak akan percaya bahkan jika Anda bunuh diri. Keempat kepala keluarga itu menundukkan kepala karena malu dan kesal. Seluruh tubuh mereka gemetar, tidak tahu apakah mereka marah atau takut. Bagaimanapun, kali ini reputasi mereka di Chinatown akan sangat berkurang. Ingat, jika tidak terjadi apa-apa di masa depan, jangan membuat janji buta kepadaku, kamu tidak layak jika kamu berani macam-macam denganku lagi. Hati-hati aku akan menghancurkanmu, kata Ye Chong. Keempat kepala keluarga itu mengangguk satu demi satu. Setelah itu, Ye Chong merasa puas dan pergi bersama Xiao Yu. Yang tersisa di tempat kejadian hanyalah sekelompok bos Chinatown, berantakan tertiup angin. Baru setelah Ye Chong melangkah jauh, kepala keluarga bangkit. Kepala keluarga Li dan kepala keluarga Chen, satu di kiri dan satu lagi di kanan, membantu Wu Shisan berdiri. Salah satu kaki Wu Shisan patah, sekelompok anggota keluarga Wu segera bergegas maju dan membubarkan kerumunan penonton. Wajah Wu Shisan dipenuhi keringat dingin karena rasa sakit, dan dia terus mengerang dan mendesah. Pada saat ini, Wu Linzi juga berlari mendekat, menutupi wajahnya dan berkata, "Paman, kamu baik-baik saja?" Wu Shisan memandang Wu Linzi, dan menjadi sangat marah. Ini semua salah bajingan sialan ini, anak ini benar-benar terlalu banyak menipu orang, patriark keluarga Li mengertakkan gigi karena kebencian. "Ya, kamu benar-benar mempermalukan kami di depan umum, kamu benar-benar mengira kami mudah ditindas," kata patriark keluarga Chen. "Namun, anak ini terlalu kuat, bahkan Noda Ichiro bukanlah tandingannya," kata patriark keluarga Wang. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga memandang Wu Shisan. Wu Shisan menyipitkan matanya, dan berkata dengan kejam, "Sepertinya saya hanya bisa mengundang leluhur untuk keluar dari gunung." Beberapa orang lainnya juga menjadi bersemangat. Itu benar, selama leluhur keluarga Wu bergerak, tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, dia tidak akan menjadi lawan, kata patriark keluarga Chen. Benar, leluhur adalah manusia dewa di langit, dibandingkan dengan leluhur, anak apa ini, kata patriark dari keluarga Li. Saudara Wu, kamu hanya bisa mengandalkan keluarga Wu dalam masalah ini, kata kepala keluarga Wang. Wu Shisan mengangguk, dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya, masalah ini tidak akan berakhir, saya pasti akan membuat anak ini membayar harganya, beri kami balas dendam." Segera, adegan yang terjadi hari ini akan berlalu ke semua orang, itu sampai ke telinga Fang Yunlong dari keluarga Fang. Saat ini, Fang Rifu menyadari betapa bijaknya ayahnya karena tidak mengikuti acara hari ini. Sekarang, tampaknya sangat tepat membiarkan Xiao Yu mengambil alih posisi Wakil Presiden Elf Tenko, Ltd. Xiao Yu dan Ye Zong bersama, selama kamu menyenangkan Xiao Yu, tentu saja kamu akan menyenangkan Ye Chong. Dan kekuatan Ye Chong begitu kuat sehingga dia sama sekali tidak memperhatikan empat keluarga besar lainnya. Sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menguatkan keluarga Yirun. Memikirkan hal ini, Fang Yunlong menjadi lebih bertekad untuk menyenangkan Ye Chong. Keesokan paginya, Fang Yunlong membawa Fang Rifu secara langsung ke rumah Xiao Yu. Xiao Yu tidak masuk kerja hari ini, dia sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya, dan di sisi lain, dia juga sedang mencari pekerjaan baru. Di tangannya, dia sekarang memiliki hak cipta krayon lama dan baru, banyak agensi komik yang bergegas untuk mendapatkannya, dan keuntungannya juga sangat besar. Di sini Xiao Yu baru saja menutup telepon perusahaan pengayauan ketika bel pintu berbunyi. Dia pergi untuk membuka pintu dan menemukan bahwa Fang Yunlong dan Fang Rifu ada di depan pintu. Dengan senyuman di seluruh wajahnya, Fang Yunlong berdiri dengan riang di depan pintu sambil membawa banyak hadiah. Begitu Xiao Yu membuka pintu, dia masuk dengan antusias. "Oh, kamu adalah Xiao Yu, kan? Kudengar keluarga kita diberkati, dan aku selalu menyebutmu, mengatakan bahwa kamu memiliki pekerjaan yang bagus," kata Fang Yunlong sambil tersenyum. Lalu keduanya berjalan ke ruang tamu. Saat ini, Ye Chong sedang bermain ponselnya di sofa. Fang Rifu mengira keduanya tinggal bersama sekarang, dan dia tidak bisa menahan perasaan cemburu lagi. Matanya sedikit berubah, namun, dia langsung dimelototi tajam oleh Fang Yunshan.
Fang Yunshan terus tersenyum dan berkata, apakah ini Tuan Ye? Saya benar-benar minta maaf, saya mendengar tentang apa yang terjadi kemarin lusa. Ini semua kesalahan anak saya yang bodoh karena menyinggung Anda. Saya minta maaf atas namanya. Tuan Ye, saya harap Anda bisa memaafkannya, anak ini tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai. Anda tidak boleh seperti dia, Fang Yunlong yang bermartabat, kepala salah satu dari 5 keluarga besar di Chinatown, sangat rendah hati kepada Ye, bicaralah dengan Chong. Ye Chong, sebaliknya, masih duduk di sana, bermain dengan ponselnya, seolah dia tidak mendengar kata-kata Fang Yunlong. Fang Yunlong tersenyum canggung. Xiao Yu dengan cepat menuangkan 2 gelas air dan berkata, Bos Fang, kepala seksi Fang, silakan duduk. Fang Yunlong memandang Ye Chong, yang bahkan tidak melihat ke atas, dan sepertinya tidak ingin mereka duduk turun. Fang Yunlong tersenyum canggung, dan berkata, hehe, kamu tidak perlu duduk, aku hanya bisa berdiri. Ngomong-ngomong, Fang, Bos Fang, Kepala Fang, kenapa kamu ada di sini? Apakah ada yang salah? Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yunlong tidak menjawab pertanyaan itu, dan berkata pada dirinya sendiri. Xiao Yu, aku telah memperhatikanmu sejak lama. Kamu adalah karyawan terbaik di perusahaan kami, jauh lebih baik daripada anak haramku. Kenapa kamu tidak bagaimana kalau pergi bekerja? Anda adalah karyawan terbaik di perusahaan kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Anda di perusahaan kami. Apakah menurut Anda posisi itu tidak pantas? Ya, kami sudah memutuskan itu dari sekarang kamu akan menjadi wakil presiden dari Presiden Elf Tenko, Ltd. Kami, bagaimana? Apa? Xiao Yu tertegun. Setelah pameran komik, Xiao Yu mengira dia akan dikeluarkan, tetapi tanpa diduga, dia menjadi wakil presiden. Fang Yunlong tersenyum di seluruh wajahnya, hehe, apa yang terjadi kemarin adalah semua kesalahan anakku. Aku kembali kemarin dan memberitahunya dengan kasar. Ngomong-ngomong, lihat, Fang Yunlong membawa barang-barang yang dibawanya, berikan pada Xiao Yu. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya secara khusus membuat set figur detektif Kogoro ini dari pabrikannya, yang tidak tersedia di pasaran, kata Wu Shisan. Xiao Yu mengetahui nilai dari kumpulan angka ini lebih baik daripada orang lain, dan mulut kecilnya tumbuh karena terkejut. Ini adalah set yang sudah tidak lagi dicetak dan bahkan lebih berharga daripada set ninja hotpot miliknya. Xiao Yu menggosok tangannya dan menatap sosok itu dengan mata tidak puas. Hei, Xiao Yu, kamu tidak boleh menolak. Aku dengan tulus membawa anakku untuk meminta maaf. Kamu tidak boleh meninggalkan perusahaan, kata Fang Yunlong. Xiao Yu bukan orang bodoh dan sudah bereaksi saat ini. Alasan mengapa Fang Yunlong kembali hari ini mungkin untuk menyenangkan Ye Chong. Dan Fang Yunlong ini memberikan dirinya sendiri dan mempromosikan dirinya sendiri, mungkin semuanya untuk Ye Chong. Memikirkan hal ini, Xiao Yu tidak berani menyentuh kumpulan angka itu lagi. Meski dia sangat menyukainya, dia juga tahu apa yang pantas. Xiao Yu diam-diam menatap Ye Chong dengan matanya yang besar. Ye Chong tentu saja sudah memikirkan tujuan keluarga Fang datang ke sini. Sambil terus bermain dengan ponselnya dengan kepala tertunduk, dia berkata, ngomong-ngomong, Tuan Fang, saya dengar keluarga Fang Anda telah menyinggung keluarga Yirun. Ye Chong tepat sasaran dan langsung memberitahu Fang tujuan Yunlong datang ke sini untuk menyenangkan Ye Chong. Justru karena dia takut pada keluarga Yirun, maka dia datang untuk menyenangkan Ye Chong. Suasana menjadi canggung sesaat. Apakah kamu pikir aku bisa berurusan dengan keluarga Yirun? Ye Chong bertanya lagi. Fang Yunlong berkata dengan cepat, tentu saja, kemampuan Tuan Ye sangat tinggi. Pasti tidak ada masalah. Saat dia mengatakan ini, dia sengaja berpura-pura percaya diri. Ye Chong berkata sambil tersenyum, kamu cukup cerdas. Xiao Yu, simpan saja hadiahnya. Arti kalimat ini secara alami adalah bahwa dia telah menerima sanjungan Fang Yunlong. Xiao Yu juga sangat bersemangat dan memeluk sekumpulan sosok itu, wajahnya memerah. Hanya dalam 2 hari, Xiao Yu tiba-tiba mendapatkan satu set figur yang sangat berharga, dan sekarang dia tidak sabar untuk naik dan mencium Ye Chong. Tapi setelah memikirkannya,
Ye Chong sekarang adalah sahabatnya dan pacar Pan Wei. Jadi Xiao Yu tidak punya pilihan selain melepaskannya. Tapi dia merasa lebih iri pada Pan Wei, dan mendapat jawaban tegas Ye Chong. Fang Yunlong juga sangat gembira, dan setelah memuji Ye Chong beberapa saat, dia pergi bersama Fang Rifu. Setelah keduanya pergi, Xiao Yu merapikan kamar dan menyimpan kumpulan gambar tersebut. Sambil melambaikan kerajinan tangannya dengan penuh semangat, dia berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, kamu luar biasa, sudah berapa hari kamu berada di sini? Kamu telah menjungkir-balikan China Street, bahkan kepala keluarga Fang pun sangat takut padamu, ya?" Ye Chong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, manusia fana ini bukan apa-apa baginya, dan yang ingin dia hadapi adalah mereka yang berasal dari keluarga Yirun. Pecinan, keluarga Wu. Pada saat ini, Wu Sisan, patriark keluarga Wu, sedang berdiri di depan pintu sebuah rumah beratap genteng. Rumah beratap genteng ini sangat bergaya Jepang, dan pemandangan sekitarnya sangat indah. Wu Sisan mengetuk pintu kayu, bum, bum, bum. "Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu aku saat aku sedang mengasingkan diri?" Sebuah suara tua datang dari dalam pintu kayu. "Kakek ketiga, cucu juga tidak ingin mengganggumu, tapi keluarga Wu kami telah diintimidasi, sesuatu telah terjadi," kata Wu Sisan. Setelah beberapa saat, rumah kayu itu bertanya, "Apa yang terjadi?" Setelah itu, Wu Sisan menceritakan kisah Ye Chong. Setelah mendengar ini, ruangan menjadi sunyi beberapa saat. "Apakah semua yang kamu katakan itu benar?" Wu Sisan berkata dengan cepat. "Tidak ada kebohongan sama sekali. Anak laki-laki itu terlalu cakap. Dia baru saja menamparkan noda Ichiro. Jika tidak, saya juga bisa memperingatkan kakek ketiga." Setelah beberapa saat, saya mendengar suara di ruangan itu berkata, "Saya akan meninggalkan bea cukai dalam 3 hari, dan saya akan melawan anak ini. Dalam 3 hari, saya akan melawan dia." Mendengar ini, Wu Sisan sangat gembira. "Oke, kakek ketiga, saya akan melakukannya sekarang." Alhasil, berita mengejutkan menyebar ke seluruh Chinatown malam itu. Keluarga Wu, sekali lagi tantang Ye Chong. Tapi kali ini, leluhur keluarga Wu lah yang akan meninggalkan gunung. Banyak anak muda yang belum mengetahui orang seperti apa nenek moyang keluarga Wu itu. Namun, sebagian orang tua di Chinatown masih mengingat rasa takut menjadi satu-satunya yang layak menjadi nenek moyang keluarga Wu. Kekuatan nenek moyang keluarga Wu tak tertandingi di Chinatown. Ia pernah mengalahkan 4 geng besar yang menyerbu Chinatown. Bahkan ada yang mengatakan jika nenek moyang keluarga Wu masih hidup, keluarga Wu tidak akan takut sama sekali dengan keluarga Yirun. Dapat dikatakan bahwa di mata orang-orang di Chinatown ini, nenek moyang keluarga Wu hanyalah sosok yang seperti dewa. Saat ini, Chinatown sedang terbakar. Banyak orang mengira Ye Chong akan mati jika nenek moyang keluarga Wu mengambil tindakan dalam masalah. Sepertinya kali ini, anak ini mereka hanya melihat Ye Chong mengambil tindakan dan mengalahkan noda Ichiro dengan sangat buruk. Mereka percaya pada mata mereka sendiri dan percaya bahwa Ye Chong adalah masternya. Oleh karena itu, internet di Chinatown terbagi menjadi 2 faksi. Salah satu faksi merasa keluarga Wu sedang mencari kematian lagi. Mereka baru saja dirawat oleh Ye Chong. Apakah mereka masih mengingatnya? Kelompok lain percaya bahwa Ye Chong sudah mati dan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, nenek moyang keluarga Wu adalah sosok seperti dewa. Seluruh Chinatown penuh dengan arus bawah, dan sangat ramai semua orang menunggu untuk melihat tanggapan Ye Chong. Tapi kali ini, Ye Chong tidak merespon secara langsung. Banyak orang berkata, anak ini benar-benar ketakutan kali ini. Iya, dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia tidak berani melawan. Terutama keluarga Wu, keluarga Li, dan keluarga Chen. Pasukan angkatan laut dari beberapa keluarga yang dipimpin oleh keluarga Jia dan Wang selalu mempermalukan dan memfitnah Ye Chong secara online. Tampaknya dengan melakukan ini, beberapa leluhur dapat menghapus penghinaan yang mereka berikan pada Ye Chong sebelum berlutut. Dan orang yang paling tidak bisa duduk diam adalah Fang Yunlong. Fang Yunlong baru saja pergi untuk memberikan hadiah kepada Ye Chong kemarin. Hari ini, saya menerima kabar bahwa leluhur keluarga Wu akan meninggalkan gunung.
Dia langsung menyesalinya. Fang Yunshan secara alami mengetahui reputasi leluhur keluarga Wu. Begitu leluhur keluarga Wu keluar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Terlebih lagi, nenek moyang keluarga Wu telah mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Fang Yunlong menurunkan kakinya dan menginjak dadanya, diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Dia hanya mengira nenek moyang keluarga Wu sedang mengasingkan diri atau sudah mati, dan nenek moyang keluarga Wu tidak akan pernah muncul. Namun, kenyataannya nenek moyang keluarga Wu benar-benar menantang Ye Chong. Ditambah dengan diamnya Ye Chong, Fang Yunlong merasa Ye Chong juga takut. Dan sekarang, 1 hari telah berlalu, dan Ye Chong sepertinya sudah mati, tanpa respon sama sekali. Di internet, banyak orang yang awalnya menaruh harapan besar terhadap pengakuan Ye Chong juga mulai ragu. Saat ini, sebagian besar orang di internet merasa Ye Chong takut dan tidak berani menantang Yi Kuyue. Orang yang memiliki niat baik juga menyarankan untuk tidak membiarkan Ye Chong melarikan diri. Usulan ini langsung disetujui oleh semua orang, karena semua orang ingin melihat betapa hebatnya nenek moyang keluarga Wu sebenarnya. Seseorang dari keluarga Li dari 4 keluarga besar berdiri dan berkata, "Jangan khawatir semuanya. Dia masih bersembunyi di Chinatown. Dia hanya seorang pengecut. Chinatown adalah wilayah kami. Jika Anda ingin melarikan diri dari Chinatown, itu mustahil." Kemudian, keluarga Wu menuding keluarga Fang. Wu Sisan membuat pernyataan publik dan dengan marah mengkritik kepala keluarga Fang dengan nama aslinya. Dia berkata, "Fang Yunlong, terakhir kali kita bertarung di sekolah seni bela diri keluarga Wu. Kamu tidak ada di sana dan tidak mengungkapkan posisimu. Apakah kamu masih ingin diam kali ini? Apakah kamu masih dari Chinatown? Sekarang saatnya bagimu untuk menentukan pilihan." Kepala keluarga Chen juga berkata, "Jangan kira kami tidak tahu. Apakah kamu tidak ingin bergantung pada anak ini? Konyol. Apakah kamu pikir dia bisa menyelamatkanmu? Biar ku beritahu, yang terkuat di Chinatown adalah nenek moyang keluarga Wu." Dalam keheningan setelah menghabiskan sore hari, keluarga Fang akhirnya membuat pernyataan. Fang Yunlong membuat pernyataan publik secara online, "Saya percaya bahwa Dewa Tua, nenek moyang keluarga Wu, adalah yang terkuat. Saya akan selalu berdiri di sisi Chinatown. Saya juga anggota dari 5 keluarga besar di Chinatown. Saya mendukung penggulingan Ye Chong. Orang ini tidak berani menantang." Ketika Fang Yunlong mengucapkan kata-kata ini, itu sudah menunjukkan bahwa keluarga Fang memilih untuk berpihak pada leluhur keluarga Wu. Dan aliansi antara Fang Yunlong dan Ye Chong kemarin kini tidak relevan lagi. Ketika Xiao Yu melihat konten ini di internet, dia sangat marah. Menjijikkan sekali, keluarga Fang ini hanyalah orang yang berdiam diri. Ye Chong mengangkat bahu, "Saya pikir dia orang yang pintar." Xiao Yu menjadi lebih marah ketika dia memikirkannya, dan ingin membuang sosok yang diberikan Fang Yunlong padanya. Tapi pikirnya setelah dipikir-pikir, "Aku merasa enggan berpisah dengannya. Sayang sekali, jadi aku tidak memikirkannya untuk saat ini." Xiao Yu bertanya pada Ye Chong, "Ye Chong, kenapa kamu tidak bertarung? Apakah kamu benar-benar takut bahwa kamu tidak akan mampu mengalahkan leluhur legendaris keluarga Wu ini?" Ye Chong hanya tersenyum, "Aku tidak bisa mengalahkannya. Dia terkenal sudah lama sekali, dan dia telah menjadi master seperti dewa sejak lama. Jadi wajar jika kamu tidak bisa mengalahkannya," kata Xiao Yu dengan serius. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, "Aku terlalu malas untuk menantang mereka. Mereka hanya tikus. Aku terlalu malas untuk peduli pada mereka lagi." Ye Chong kehilangan minat pada orang-orang dari 5 keluarga besar. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengawasi situasi keluarga Yirun sepanjang waktu. Ye Chong cukup terkejut mengapa keluarga Yirun belum mengirim siapapun. Wajah Xiao Yu penuh dengan ketidakpercayaan. "Ye Chong, apakah kamu benar-benar tidak merespons karena kamu tidak tertarik?" Ye Chong mengangkat bahu, "Tentu saja." Xiao Yu memandangi ekspresi percaya diri Ye Chong, yang sepertinya sangat mirip dengan kebenaran. Setelah itu, Xiao Yu menelan ludahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, 3 hari berlalu,
itu adalah hari ketika leluhur keluarga Wu membuat janji untuk melawan Ye Chong. Dalam 3 hari terakhir, Ye Chong sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia harus makan, minum, dan bermain. Di sisi lain, Xiao Yu sedikit khawatir dan bertanya, "Ye Chong, nenek moyang keluarga Wu telah dibebaskan dari pengasingan hari ini. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Mereka tidak akan datang ke sini untuk mencarimu, kan? Apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkan mereka?" Ye Chong sepertinya mengabaikan pertanyaan Xiao Yu sama sekali. Dia mengambil selebaran, melihatnya, dan berkata, "Hari ini siang hari, restoran Timur Laut ini memiliki harga khusus. Ayo pergi dan makan." Melihat penampilan Ye Chong, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. "Tetapi, bukankah hari ini adalah hari untuk bertempur?" tanya Xiao Yu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya tidak berjanji kepada mereka. Mengapa saya berkelahi?" Xiao Yu membuka mulutnya dan ingin berbicara lagi, tetapi disela oleh Ye Chong. "Xiao Yu, aku sudah lama tidak makan makanan Timur Laut. Aku selalu ingin mencoba keahlian di sini. Ayo pergi dan makan sekarang." Setelah mengatakan itu, Ye Chong menyeret Xiao Yu keluar. Xiao Yu tidak punya pilihan selain menurut, dan kemudian mengikuti Ye Chong keluar pintu. Xiao Yu berpikir dalam hati bahwa meninggalkan rumah adalah ide yang bagus. Jika keluarga Wu benar-benar datang untuk mencari Ye Chong dan tidak dapat menemukan Ye Chong, mungkin mereka membiarkannya begitu saja. Xiao Yu berpikir kekanak-kanakan. Namun, Xiao Yu tidak tahu bahwa mereka sudah diawasi oleh orang lain begitu mereka meninggalkan rumah. Bahkan, seseorang diam-diam melaporkan keberadaan Ye Chong kepada keluarga Wu. Saat ini, di rumah keluarga Wu, di depan pintu rumah beratap genteng kemarin. Wu Sisan, kepala keluarga Wu, Fang Yunlong, kepala keluarga Fang, dan kepala keluarga Li, keluarga Chen, dan keluarga Wang berkumpul bersama. Semua orang berdiri dengan hormat di depan pintu rumah beratap genteng, menunggu leluhur keluarga Wu di dalam keluar. Hembusan angin bertiup, dan matahari baru saja menyinari pintu rumah beratap genteng itu. 2 panggilan kukuk terdengar di kejauhan. Tiba-tiba yang terdengar hanya derit pintu, dan terbuka sedikit. Semua orang melihat cahaya kemasan keluar dari celah pintu. Kemudian, dari dalam, seseorang keluar perlahan. Pria itu dikelilingi lingkaran cahaya kemasan, mengenakan kimono putih sederhana, dengan bakiak di kakinya, dan tangan di belakang punggung, tubuhnya terlihat sangat kuat. Dia memiliki rambut hitam legam dan tidak terlihat seperti pria yang hampir berumur 130 tahun. Ternyata pria ini adalah nenek moyang keluarga Wu. Dia telah mengasingkan diri selama 10 tahun dan telah mengembangkan cahaya emas pelindung tubuh. Dia bahkan lebih muda lagi. Rambutnya menjadi hitam dan dia bahkan terlihat lebih muda dari Wu Sisan. Ketika Wu Sisan, Fang Yunlong dan lainnya melihat leluhur keluarga Wu, mereka tercengang. Semua orang diam-diam menghela nafas dalam hati mereka. "Kamu memang layak menjadi abadi, ini adalah keabadian sejati." Kakek ketiga, kamu telah melewati bea cukai, kamu akhirnya melatih keterampilan sihir cahaya emasmu, Wu Sisan berkata dengan penuh semangat. Nenek moyang keluarga Wu mengangguk sedikit, dan mengambil langkah dengan santai. "Saya melihat cahaya kemasan bersinar di mana-mana, dan pepohonan serta bunga-bunga layu di halaman tiba-tiba mekar penuh vitalitas." Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semakin terkejut dan menyerukan keajaiban. "Kakek ketiga, kamu hanyalah peri sekarang," Wu Sisan berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, Fang Yunlong, yang berdiri di samping, berpikir dalam hati, "Untungnya, saya memilih untuk memihak leluhur keluarga Wu." Tampaknya pilihannya benar, meskipun dia tahu bahwa Ye Chong sangat kuat, namun, dibandingkan dengan nenek moyang keluarga Wu saat ini, itu jauh tertinggal. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa nenek moyang keluarga Wu hanyalah dewa dalam misinya. Belum lagi yang lainnya, Ye Chong tidak bisa dibandingkan dengan cahaya kemasan yang melindungi tubuh ini. Pada saat ini, kepala keluarga Li melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Wu, senang sekali Anda keluar dari pengasingan. Akhirnya,
seseorang dapat memberikan keadilan kepada 5 keluarga besar kami di Chinatown, Wu. Aku hampir diintimidasi sampai mati oleh anak ini, kepala keluarga Chen juga menggema. Nenek moyang keluarga Wu berkata dengan dingin, 5 keluarga besar kami di China Street telah ada di sini selama ratusan tahun, dan tidak ada yang berani menindas kami, kalian benar-benar tidak berguna, ambil tindakan, kata Wu Shisan. Nenek moyang keluarga Wu berkata, lupakan saja, di mana dia sekarang? Kakek ketiga, kami telah mengirim seseorang untuk mengawasi mereka sepanjang waktu. Anak ini belum siap menerima tantangan sama sekali, dan sekarang dia pergi ke restoran Timur Laut untuk makan, kata Wu Shisan. Mendengar ini, kepala keluarga Wu menyipitkan matanya, anak gila, kamu tidak menganggap serius tantanganku. Hehe, saat ini, apakah dia masih ingin makan? Keluarga Li mencibir. Kepala keluarga Chen berkata, tentu saja, saya rasa ini adalah makanan terakhirnya. Benar, beberapa orang tertawa. Nenek moyang keluarga Wu tidak tersenyum, tetapi berkata dengan dingin, temukan dia. 10 menit kemudian, tim perkasa berangkat dari keluarga Wu. 5 keluarga terkuat di Chinatown semuanya ada dalam tim. Ketika orang-orang di sekitar mereka melihat tim ini, mereka semua tahu apa yang akan terjadi. Jelas sekali, tim ini sedang mencari Ye Chong. Namun, tidak ada yang melihat leluhur legendaris keluarga Wu. Dan segera, seluruh Chinatown mendapat beritanya. Sebelum tim keluarga Wu tiba, banyak orang telah pergi ke jalan pejalan kaki di mana restoran Timur Laut berada untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Di restoran Timur Laut, Ye Chong dan Xiao Yu sedang makan. Ye Chong sepertinya tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Saat Xiao Yu sedang makan dan melihat ponselnya, dia telah melihat apa yang terjadi di Chinatown, dan seseorang menyiarkannya secara langsung. Xiao Yu sedikit khawatir, dan mengingatkan Ye Chong, ini tidak baik, nenek moyang keluarga Wu mungkin telah meninggalkan adat istiadat, dan sekarang geng keluarga Wu telah datang ke sini. Daging dan memasukkannya ke dalam mulutku, makanlah dengan cepat, rasanya tidak enak jika sudah dingin. Sebelum aku menyadarinya, jalan di luar restoran sudah ramai dikunjungi orang. Diperkirakan lebih dari separuh penduduk Chinatown ada di sini. Untuk mengantisipasi semua orang, tim dari 5 keluarga besar juga tiba. Saya melihat 7 atau 8 SUV hitam diparkir di persimpangan jalan pejalan kaki. Lalu, sekelompok orang turun. Orang pertama yang turun dari mobil adalah keluarga Wu, termasuk Wu Shisan yang menggunakan kruk, Wu Linzi yang mengalami memar di hidung dan wajahnya, bahkan Wu Tengying yang menggunakan kursi roda. Di beberapa mobil berikutnya, orang-orang dari 4 keluarga lainnya turun satu persatu. Di antara mereka, nenek moyang keluarga Wu tidak terlihat. Bagaimanapun, seorang guru seperti leluhur keluarga Wu meremehkan alat transportasi biasa seperti itu. Setelah semua orang keluar dari mobil, mereka menuju restoran Timur Laut. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan pintu restoran. Melihat perkelahian ini, para pelayan di restoran tersebut ketakutan. Orang-orang dari 5 keluarga besar sudah padat, dan jalan di depan restoran pun dikelilingi air. Pada saat ini, Wu Shisan berteriak keras, Ye Chong, kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi? Kenapa kamu tidak cepat mati? Tunggu apa lagi? Sekarang kamu telah menjadi kura-kura yang menyusut dan tidak berani keluar. Xiao Yu menatapnya dengan gugup. Ye Chong bertanya, apa yang harus aku lakukan? Ye Chong meletakkan sumpitnya, menyeka mulutnya dengan kertas, menepuk perutnya dengan puas, dan berkata, baiklah, aku sudah cukup makan dan minum, dan aku hanya keluar untuk beraktivitas. Sementara itu, di pintu masuk Chinatown di sisi lain, seorang pria Jepang baru saja masuk. Dia memiliki wajah yang sangat jelek, berpakaian hitam, dan terlihat sedikit aneh. Dia adalah preman keluarga Yirun, Sasuke yang jahat. Sasuke yang jahat begitu kuat sehingga dia termasuk 10 besar di keluarga Yirun. Kali ini, mereka datang khusus untuk menangani orang yang memukuli Yirun Huotan hingga menjadi cacat. Sasuke yang jahat tidak mengetahui nama pihak lain. Dia hanya mengetahui bahwa pihak lain tersebut memiliki gelar, orang terkuat di Chinatown. Dan saat hantu Sasuke datang ke Chinatown,
Awalnya dia merasa aneh. Mengapa saat ini hanya ada sedikit orang yang berada di jalanan tempat orang biasanya datang dan pergi? Apa yang telah dilakukan semua orang? Sasuke yang jahat melihat ke pusat Chinatown. Dan di sisi jalan pejalan kaki ini, Ye Chong menepuk perutnya dan berjalan keluar dengan puas, dan Xiaoyu dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika Ye Chong dan Xiaoyu keluar dari hotel, orang-orang di hotel segera menutup pintu. Melihat begitu banyak orang berdiri di depannya, Xiaoyu sedikit gugup, tapi dia masih berdiri kokoh di samping Ye Chong. Melihat Ye Chong keluar, Wu Shisan menyeringai, dan dia berkata, "Ye Chong, kamu kura-kura pemalu, kamu akhirnya keluar. Apakah kamu pikir cukup jika kamu bersembunyi di sini dan tidak bertarung? Kamu harus melakukannya, lakukanlah untuk apa yang kamu lakukan sebelumnya. Bayar harga untuk apa yang kamu lakukan, M." Ye Chong tidak peduli, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya pemukulan itu ringan sebelumnya, dan aku telah menyelamatkanmu sekali sebelumnya, dan sekarang saya datang ke sini untuk mencari kematian, sungguh tidak tahu malu." Wu Shisan mendengus dingin, dan berkata, "Nenek moyang kita dari keluarga Wu ada di sini hari ini, mari kita lihat siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup." Wajah Ye Chong adalah penuh ketidakpedulian. "Oh, benarkah?" Saat ini, kepala keluarga Li berkata, "Nak, hari ini kami akan membuatmu menyesali perbuatanmu terhadap kami sebelumnya." Artinya, nenek moyang keluarga Wu adalah di sini hari ini, kamu ditakdirkan. Patriark keluarga Chen juga berkata. Fang Yunlong juga berkata, "Ye Chong, saya pikir Anda harus menyerah. Mungkin saya bisa menjadi perantara bagi Anda. Anda bukan lawan leluhur keluarga Wu." Xiaoyu berkata dengan marah, "Fang Yunlong, Anda benar-benar membantu mereka berbicara. Kamu lupa bahwa kamu sedang menyanjung Ye Chong. Ye Chong seharusnya tidak setuju denganmu, kamu benar-benar tidak berterima kasih." Fang Yunlong mencibir, "Kamu harus menjaga hidupmu sendiri dulu. Kamu pikir aku bodoh benarkan? Ada dewa seperti nenek moyang keluarga Wu, saya bisa menggunakannya untuk menyenangkan orang lain." Xiaoyu mendengus dingin, memeluk bahunya, dan terlihat marah. Ye Chong tampak acuh tak acuh dan tidak peduli dengan pengkhianatan Fang Yunlong. Dia berkata, "Di mana leluhur keluarga Wu Anda? Mengapa Anda belum melihatnya?" "Hehe, tentu saja dia akan muncul. Saat leluhur kita muncul, ini hari kematianmu," kata Wu Shisan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit, "Oh, apakah kamu begitu ingin melihat lelaki tua itu? Orang tua itu akan muncul untukmu sekarang." Saat dia berbicara, cahaya keemasan melintas di langit. Lalu, ada seseorang yang jatuh dari langit. Pria itu menginjak cahaya keemasan, berjalan beberapa langkah di udara, berjalan dari cakrawala ke mata semua orang, dan kemudian mendarat di tanah. Dia adalah nenek moyang keluarga Wu. Nenek moyang keluarga Wu masih mengenakan kimono putih sederhana dan bakyak kayu, tampak seperti makhluk abadi. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Mungkinkah tangan ini benar-benar dewa di langit? Tapi Ye Chong hanya tersenyum, muncul di depan orang banyak. Ketika leluhur keluarga Wu tidak muncul, banyak orang masih curiga bahwa Ye Chong mungkin memiliki harapan untuk menang. Namun, ketika semua orang melihat leluhur keluarga Wu dengan mata kepala sendiri, semua orang akhirnya mengerti mengapa Ye Chong dikatakan tidak mampu mengalahkan leluhur keluarga Wu. Tidak peduli seberapa kuatnya Ye Chong, dia hanyalah manusia biasa. Tapi nenek moyang keluarga Wu ini hanyalah dewa. Bahkan orang biasa pun bisa melihat betapa kuatnya nenek moyang keluarga Wu. Kemudian, leluhur keluarga Wu memandang Ye Chong dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu Ye Chong?" Ye Chong mengangguk. "Kudengar kamu gila dan berani menyerang 5 keluarga besar. Apa kamu benar-benar mengira 5 keluarga besar di Chinatown sudah tiada? Hari ini, kamu akan membayar harga atas kesombonganmu," kata leluhur keluarga Wu. Ye Chong masih terlihat acuh tak acuh. Nenek moyang keluarga Wu melanjutkan, "Saya mendengar bahwa Anda adalah satu-satunya yang berani mengklaim gelar orang terkuat di Chinatown. Sekarang, menurut Anda siapa orang terkuat di Chinatown?" Ye Chong tidak berbicara. Pada saat ini, Fang Yunlong tiba-tiba berkata, "Tuan Wu, bagaimana Ye Chong yang tua bisa bersaing dengan Anda? Dengan cahaya keemasan Anda,
Anda jauh lebih kuat dari Ye Chong, Anda adalah orang terkuat di Chinatown. Semua orang setuju, patriark tua dari keluarga Wu, kamu adalah orang yang paling berkuasa di Chinatown. Pada saat ini, tiba-tiba muncul orang Jepang yang jelek. Kamu baru saja mengatakan, siapa orang terkuat di Chinatown? Pria Jepang berpenampilan jelek ini memiliki aura yang sangat kejam yang mengejutkan semua orang. Itu tidak lain adalah Sasuke yang jahat. Begitu hantu hewan Sasuke muncul, nenek moyang keluarga Wu tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Ye Chong mau tidak mau melihat lagi orang ini. Ternyata dia adalah prajurit tingkat Suan. Ye Chong bersemangat. Sepertinya keluarga Yirun akhirnya tiba. Melihat tidak ada yang menjawabnya, Sasuke yang jahat bertanya. Lagi, siapa yang baru saja kamu katakan, dari Chinatown, orang kuat nomor 1? Seseorang yang pemalu diam-diam menunjuk ke leluhur keluarga Wu. Sasuke yang jahat menoleh, memandang leluhur keluarga Wu, dan bertanya, apakah kamu orang terkuat di Chinatown? Aku, nenek moyang keluarga Wu terdiam sesaat. Ia tahu kalau negara Jepang ini jelek dan aneh, dan pastinya tidak mudah untuk menghadapinya. Namun, jika Anda mengelak, begitu banyak orang yang menonton, dan jika Anda tidak mengakui bahwa Anda adalah orang paling berkuasa di Chinatown, apakah Anda akan tetap menjadi orang bodoh di masa depan? Benarkah? Onisu Sasuke bertanya lagi. Nenek moyang keluarga Wu tidak berdaya dan kehilangan muka. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, benar, ini saya, maaf, Tuan, saran apa yang Anda punya? Hewan hantu Sasuke terkekeh, oke, akui saja, hari ini aku datang ke sini khusus untuk mencarimu. Nenek moyang keluarga Wu jelas tidak senang, dan mengutuk, sepertinya lelaki tua itu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Apa, orang seperti itu berani datang kepadaku dan berbicara omong kosong? Meski pria Jepang jelek ini terlihat sangat sakti, apakah nenek moyang keluarga Wu masih takut gagal? Nenek moyang keluarga Wu memiliki cahaya keemasan yang melindungi tubuhnya, jadi dia tidak berkultivasi dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, leluhur keluarga Wu mendengus dingin. Oke, aku akan membiarkan orang tua itu datang dan melihat kemampuanmu hari ini. Saat dia berbicara, leluhur keluarga Wu berteriak keras, dan emas cahaya di tubuhnya langsung menjadi menyilaukan. Semua orang di sekitar berseru, sebuah keajaiban, sungguh keajaiban. Sasuke Oniku hanya mendengus dingin, dan mengatakan hal yang sama seperti Ye Chong, trik kecil, sungguh luar biasa, nenek moyang keluarga. Wu berkata dengan keras, orang tua setelah itu 10 tahun retret, saya telah mengembangkan cahaya emas untuk perlindungan tubuh, dan hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa cahaya emas orang tua untuk perlindungan tubuh ini luar biasa. Hewan hantu Sasuke tertawa dan berkata, haha, apa, bahkan sebuah cahaya bohlamnya tidak cukup terang. Nenek moyang keluarga Wu sangat marah, gila, benar-benar gila. Segera setelah itu, patriark Wu dengan santai melakukan tendangan voli sedikit, dan cahaya keemasan meledak. Cahaya keemasan itu seperti anak panah yang lepas dari talinya, dan tiba-tiba ditembakkan ke arah hewan hantu Sasuke. Onisu Sasuke tidak peduli, dan ketika cahaya keemasan mendekat, Onisu Sasuke hanya menghela nafas dan menyebarkan cahaya keemasan tersebut. Sebelum leluhur keluarga Wu sempat terkejut, ia melihat hantu Sasuke bergerak dan sudah sampai di hadapan leluhur keluarga Wu. Kemudian, Sasuke yang jahat tertawa dan meninju leluhur keluarga Wu. Hanya mendengar suara, bang, cahaya keemasan pelindung tubuh leluhur keluarga Wu tersebar oleh pukulan hantu Sasuke. Nenek moyang keluarga Wu merasa sekujur tubuhnya seperti ditabrak truk besar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dia memuntahkan seteguk darah, lalu tubuhnya membungkus seperti udang kesakitan. Semua orang tercengang, apa yang terjadi? Ternyata itu hanya sebuah pukulan. Jadi dia memukuli leluhur keluarga Wu dengan kejam. Apa itu mungkin? Tahukah Anda? Nenek moyang keluarga Wu dianggap sebagai sosok dewa oleh mereka. Nima ini terlalu kuat, sebelum ada yang bisa bereaksi. Sasuke yang jahat meninju punggung leluhur keluarga Wu lagi. Nenek moyang keluarga Wu dipukuli dengan sangat keras hingga dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Kemudian, hantu Sasuke menginjak punggung leluhur keluarga Wu dengan satu kaki. Hehe,
Jadi ini pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Chinatown. Konyol, aku selalu mendengar kungfu huaxiamu begitu kuat. Sepertinya mereka semua adalah kucing berkaki 3 dan makhluk tingkat rendah, coba lihat. Bagaimana kabarmu yang disebut pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Chinatown sekarang? Bukankah dia baru saja berubah menjadi anjing di bawah kakiku? Ejek Sasuke Onisu. Ketika semua orang mendengar kata-kata yang memalukan itu, mereka merasa kesal. Siapa bilang, kungfu Tiongkok itu mendalam dan mendalam? Teriak seseorang. Benar, beraninya kamu menilai tanpa pandang bulu. Onisu Sasuke tertawa keras. Lelucon? Apakah ini luas dan mendalam? Saya telah menginjak kaki saya. Jika ada di antara Anda yang tidak yakin, Anda dapat datang dan biarkan saya melihat luas Anda dan mendalam, bersambung.